Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan sarapan pengharapan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dampingi kami ya Bapa, sehingga renungan yang kami dengar, meski dalam waktu yang singkat, bisa memberikan kami pengharapan, kekuatan untuk kami beraktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini judulnya adalah Fides Quaerens Intellectum. Fides Quaerens Intellectum. Artinya adalah iman yang benar akan mencari pengertian. Firman pada pagi hari ini untuk mendasari tema renungan pagi hari ini dari surat Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejarah mencatat bahwa perkembangan iman jemaat gereja itu melalui 3 tahapan, melalui 3 periode tradisi. Yang pertama adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah tradisi atau masa di mana umat Tuhan itu hidupnya sejaman dengan Tuhan Yesus. Hidupnya sejaman dengan para murid Tuhan Yesus. Sehingga umat Tuhan bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa langsung bertemu dengan para murid secara fisik, sehingga mereka bisa mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, mendengarkan khotbah para murid secara langsung. Hal ini tentu meminimalkan kesalahpahaman ketika mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus maupun khotbah para murid. Minim untuk salah dalam menafsirkan. Kemudian periode berikutnya adalah tradisi monastik. Tradisi monastik adalah tradisi di mana ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ketika Tuhan Yesus melayani, ketika para murid mengikuti perjalanan Tuhan Yesus di dalam pelayanan, mereka mencatatnya dalam sebuah buku. Kemudian oleh para bapak-bapak gereja, catatan-catatan ini kemudian dikumpulkan, dibukukan, dikanonisasi, termasuk surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Pada masa tradisi monastik ini, tidak semua orang bisa menafsirkan kitab suci. Hanya kalangan tertentu saja yang boleh menafsirkan kitab suci, yaitu para pemimpin agama, para uskup, kemudian para imam. Merekalah yang boleh menafsirkan kitab suci. Sedangkan di luar itu, orang tidak boleh menafsirkannya, apalagi mengkhotbahkannya. Jadi pada masa tradisi monastik, firman Tuhan ditafsirkan di dalam biara-biara. Jadi mereka sangat inklusif. Sebelum mereka menafsirkan, mereka harus berpuasa, kemudian harus berdoa, kemudian kitab itu dibaca berulang-ulang. Setelah itu ditafsirkan, kemudian dikhotbahkan. Itu adalah tradisi monastik. Kemudian karena perkembangan zaman, karena zaman semakin modern, maka tradisi monastik sudah tidak berlaku lagi. Bergeserlah ke tradisi yang ketiga, yaitu tradisi dialektika.
atau tradisi dialogal. Tradisi dialektika adalah tradisi atau masa di mana semua orang itu bebas boleh menafsirkan kitab suci. Semua orang bebas mengkhotbahkan firman Tuhan sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing orang. Tentu hal ini tidak dilarang. Tentu hal ini bukan sesuatu yang salah, karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita melihat di medsos, di YouTube, banyak sekali orang-orang yang dengan bebasnya menafsirkan Alkitab, dengan bebasnya mengkhotbahkan firman Tuhan. Tentu ini sekali lagi bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi saudara, persoalannya adalah benar enggak penafsirannya? Itu yang menjadi persoalan. Apakah renungan atau khotbah yang kita dengar itu benar enggak pengajarannya? Ini yang menjadi persoalan. Karena sekarang begitu bebasnya renungan atau khotbah-khotbah yang bisa kita dengar, baik melalui media sosial seperti YouTube, bahkan saudara, khotbah pendeta di gereja pun kadang-kadang kalah menarik dibanding khotbah-khotbah yang ada di media sosial atau di YouTube. Padahal pengajarannya belum tentu benar. Fides quaerens intellectum. Iman yang benar akan mencari pengertian. Apa artinya? Apa maksudnya? Saudara, supaya iman kita itu benar, maka ujilah setiap firman yang disampaikan oleh siapapun, baik oleh pendeta, penatua, evangelis, penginjil, guru sekolah minggu. Maka setiap firman yang kita dengar, ujilah, sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang baik dan benar. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20-22, firman Tuhan menyampaikan bahwa jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. Ayat firman ini menegaskan dan mengajarkan kepada kita, ujilah setiap firman yang kita dengar. Lalu bagaimana caranya untuk menguji apakah renungan atau khotbah atau firman yang kita dengar itu sesuai dengan pengajaran yang benar? Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama adalah bertanyalah kepada orang yang kita anggap punya kompetensi. Jangan menafsirkan ayat dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak paham, bertanyalah kepada orang yang kita anggap punya kompetensi. Saudara, ada sebuah kisah menarik yang tentu saudara ingat ya. Ketika Sida-Sida dari Ethiopia, Sida-Sida itu bendara keuangan, kepala bendara dari Ethiopia. Sida-Sida ini sedang menuju perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah. Lalu singkat cerita, Filipus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk mendampingi Sida-Sida dari Ethiopia tersebut. Ketika itu, Sida-Sida ini, kepala bendara ini sedang membaca kitab Yesaya. Kemudian Filipus bertanya kepada Sida-Sida tersebut, Tuan mengertikah apa yang Tuan baca? Lalu kepala bendara ini mengatakan kepada Filipus, bagaimana mungkin saya bisa mengerti kitab Yesaya? Tolong saya diajari, tolong saya diberitahu sehingga saya bisa mengerti isi makna dari kitab Yesaya tersebut. Saudara terkasih, lalu Filipus mengajarkan dengan baik dan benar, sehingga di akhir kisahnya Sida-Sida ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Artinya apa? Dari kisah ini bahwa Sida-Sida ini ketika membaca kitab Yesaya, dia tidak menafsirkan sendiri karena dia merasa tidak mampu. Maka Sida-Sida ini bertanya kepada Filipus, sehingga akhirnya
kepala bendahara ini, sida-sida ini percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah belajarlah melalui kelompok-kelompok sel, melalui PA, atau membaca referensi buku yang baik dan benar, sehingga pemahaman kita tentang firman Tuhan akan menjadi baik dan benar. Kemudian cara yang ketiga adalah mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan dimampukan untuk memahami setiap firman, renungan, khotbah yang kita dengar. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat yang luar biasa, sehingga iman kita menjadi iman yang benar. Fides quaren intellectum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di tengah kesibukan kami mengawalinya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Pada pagi hari ini kami juga teringat bagi saudara-saudara kami atau jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan kelemahan fisik, dalam keadaan ada persoalan, apapun sakit penyakit mereka, apapun persoalan mereka, kami percaya ketika kami doakan dengan baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mendampingi proses kesembuhan sakit mereka, akan mendampingi setiap persoalan yang terjadi. Kami percayakan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.